Shalom jemaat Tuhan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita berjumpa kembali dalam acara ngobrol kita kali ini. Nah, sekarang ini kita akan membicarakan sebuah hal yang pastinya sangat menarik dan pastinya akan memberkati semua penonton yang menonton acara ngobrol kami, yang selalu mengikuti ngobrol kami. Kita akan seperti biasa akan mengupas beberapa hal berkenaan dengan firman Tuhan. Nah, kali ini akan sedikit ini ya. Kali ini ada sebuah tanggapan dari beberapa jemaat kami Gereja Keluarga Tabernakel. Ada beberapa hal yang sering menjadi kebingungan mereka. Jadi yang pertama adalah hal yang kita akan bicarakan sekarang ini itu adalah seperti ini. Kenapa Tuhan Allah, kita kan tahu ya kita menyembah satu Allah saja ya kan. Kenapa Tuhan Allah itu terlihat di dalam PL itu sebagai sebuah pribadi PL itu perjanjian lama. Perjanjian lama, iya betul. Di dalam perjanjian lama kenapa Tuhan Allah tuh terlihat seperti pribadi yang kejam katanya. Katanya Tuhan Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Tetapi kenapa harus ada hukuman? Mengapa dia menghukum? Mengapa seolah-olah sepertinya dia tuh tidak berbelas kasihan sama sekali? Kalau dalam perjanjian lama kita lihat seperti itu. Dan kenapa berbeda dengan apa yang kita lihat di perjanjian baru? Kurang lebih seperti itu tanggapan dari jemaat Gereja Keluarga Tabernakel ya, salah satu beberapa jemaat ya di Gereja Keluarga Tabernakel. Nah, kita akan berusaha untuk menjawab hal ini, saudara. Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus ini acara ngobrol ini. Oke, gimana nih dalam hal itu pendapat dari rekan-rekan bagaimana? Saya nggak nyebut pakar loh ya, saya nyebutnya rekan-rekan gitu ya. Saya nyebutnya selalu nyebut pakar gitu ya. Banyak yang nanya. Soalnya kalau misalnya berurusan dengan hal iblis itu pakar. Pakar pada iblisan. Enggak. Kita lanjut. Ini apa nih? Gimana nih tanggapannya nih menurut rekan-rekan semua? Jadi maksud tadi kalau di perjanjian baru seolah-olah Allah itu baik. Ya, seolah-olah Allah itu baik, penuh kasih. Berbeda dengan yang perjanjian lama. Iya, berbeda dengan perjanjian lama kan. Kalau misalnya Mika sedikit recall tuh kayaknya kan apa-apa tuh bunuh, habiskan, musnahkan dan segala macam gitu loh. Yang dilihatnya dalam perjanjian lama. Itu gimana tanggapannya? Mungkin dari siapa dulu nih yang mau mulai? Ya, Pasti. Gini. Saya kasih apa dulu ya, kasih semacam landasan kita ya untuk membangun sebuah pemikiran. Sebetulnya langsung aja ya di dalam satu ayat firman Tuhan di dalam surat Roma pasal 11 ayat yang ke-22. Surat Roma ini Paulus lebih banyak menjelaskan kepada orang Yahudi. Jadi sangat erat sekali kaitannya dengan perjanjian lama. Nah, surat Roma 11 ayat 22 dikatakan begini. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak kamu pun akan dipotong juga. Nah, jadi landasan berpikir kita coba untuk menggali maksudnya Allah di dalam perjanjian lama. Kan stigma yang berkembang itu adalah Allah dalam perjanjian lama itu kesannya galak, jahat, ya kan, ada yang mengatakan arogan gitu ya, suka-suka dia dan sebagainya. Begitu pencemburu. Oh, gitu kan. dan pokoknya apa-apa main bunuh misalkan gitu. Nah, kita harus lihat sebetulnya tidak semuanya begitu. Allah dalam perjanjian lama itu tidak semuanya seperti itu. Memang dominasinya kalau kita lihat dalam perjanjian lama itu banyak sekali gambaran-gambaran yang mencatat bahwa Allah itu kejam. Ini bahasa kita manusia ya, bukan bahasanya Tuhan. Tapi kalau kita lihat dari beberapa fakta juga, sebetulnya Allah dalam perjanjian lama itu adalah Allah maha pengasih dan penyayang. Nah, sebetulnya. itu terlihat dari mana? Nah, misalkan contoh kasus ketika Allah mau memusnahkan pertama Sodom dan Gomora. Misalkan gitu ya, kita tahu ada sebuah kisah tentang pemusnahan kota Sodom dan Gomora. Sebelum kota Sodom dan Gomora itu dimusnahkan, Abraham itu bernegosiasi dengan Allah. Kira-kira kalau ada orang-orang yang menyembah Allah, mau dimusnahkan enggak? Jumlahnya mulai dari berapa, Mika? Sekitar 30 ya. Sekitar 30. Terus turun sampai akhirnya hanya keluarga Lot saja yang ada di situ kan yang menyembah. Tetap ternyata dihukum karena tidak sesuai dengan kriteria Abraham.
Lalu kemudian peristiwa tentang Nuh. Nah, kita tahu ya, bahtera Nuh itu. Allah menurunkan perintah kepada Nuh untuk membuat bahtera karena dia akan memusnahkan manusia yang sudah melakukan dosa. Tapi kan Allah memberikan kesempatan kepada Nuh untuk berkhotbah, beritahukan kepada mereka. Iya. Masih warning dulu. Bertobat, tapi malah diolok-olok, ditertawain, dihina-hina dan sebagainya. Ya Allah musnahkan juga kan melalui air bah. Nah, yang menarik itu Nineveh. Ya kan, peristiwa tentang siapa? Yunus. Diperintahkan ke sana. Ternyata semua orang Nineveh itu bertobat. Ya kan, memperbaiki diri, mereka berpuasa dan Allah tidak memusnahkannya. Artinya menunjukkan, menggambarkan bahwa Allah dalam perjanjian lama memang Allah yang tegas, Allah yang keras, tapi Allah penuh belas kasihan juga. Dia mengampuni orang yang meminta pengampunan, dia menghukum orang yang tidak meminta pengampunan. Buat saya begitu ya gambaran Allah dalam perjanjian lama. Oke, itu pendapat nanti kita pandangan akan coba saya pandangan gitu, ya, Stephen. ya. Nah, gimana nih dari Tapi di perjanjian baru juga seperti itu ya. Jadi kalau kita perhatikan, mungkin karena kita sekarang belum mengalami, artinya belum melewati 2000 tahun gitu. Karena ya udah sih 2023 gitu. Iya, Tapi 2000 kan tahun antara itu. Nah, itu tuh kita tidak punya gambarannya secara real nyata kapan sih penggenapan kitab Wahyu gitu. Sebenarnya kita ini sekarang kan anak-anak Tuhan ini sedang ditunggu. Jadi seluruh manusia itu sedang ditunggu pertobatannya oleh Tuhan. Tuhan sudah mengampuni segala dosa kita. Kita baru memperingatinya ya di Paskahnya. Sudah mengampuni semua dosa. Maksudnya sudah membuka jalan untuk setiap orang yang percaya diampuni dosanya. Dan masih ditunggu sampai ada waktunya. Kalau udah lewat waktunya, orang-orang yang berdosa itu sudah tidak lagi dikasih kesempatan untuk bisa ikut masuk surga gitu. Nah, bagi kita yang sekarang hidup sekarang, terus udah gitu kita mengambil keputusan untuk kita ikut Tuhan Yesus, maka dosa kita ditebus kan. Jadi kita nggak kena hukuman. Nah, tapi nanti pada waktu hukuman itu dilaksanakan oleh Tuhan, nah orang-orang yang memang belum mau bertobat dengan beriman kepada Tuhan Yesus kena hukuman. Nah, kalau di perjanjian lama rasanya begitu juga. Sama. Nuh kan juga gitu. Iya. Nuh kan juga 120 tahun Iya, bikin betul. bahtera. Selama itu dia berkhotbah loh, Terus, tapi ayo nggak ada yang ikut, mau dengerin. nggak ada yang mau dengar. Malah diolok-olok dia, dihina, dibilang gila gitu ya, nggak boleh. ya, dibilang gila nggak apa-apa. Ya dibilang gila kan, Nuhnya malah diejek. Ya, jadi sebenarnya ada kesempatan sih. Iya, betul. Setiap kali dikasih tahu dulu, mau lama, mau perjanjian lama, mau perjanjian baru, itu setiap kali dikasih tahu dulu. Kalau mau ada hukuman, pasti dikasih tahu dulu. Kamu jangan gini, jangan gini, jangan gini. Kalau kamu begini, maka akibatnya begini gitu ya. Nah, bukan berarti Allah nggak kasih dong. Kalau Allah nggak kasih kepada kita, nggak ada jalan untuk kita bisa datang ke Tuhan. Iya, ya. betul. Sekarang kan kita udah tahu kematian Tuhan Yesus di kayu salib, kebangkitannya, kenaikan ke surga, itu membuat kita bisa ketemu sama Tuhan. Ada jalan buat ke surga bagi yang percaya gitu. Ya, sebenarnya sih prinsipnya tidak berubah antara perjanjian lama perjanjian baru. Ya, Kasih konsepnya Allah tetap sama gitu loh. Cuman mungkin caranya yang berubah ya. Nah, kita kan itu gambarnya seperti bapak sama anak gitu. Ya, kalau mungkin nih dari pandangan Sebagai bapak yang punya anak. bapak yang punya Iya, mungkin. kan? ini juga bapak yang punya anak juga sama. Anda juga bapak yang punya Saya anak. lupa kalau saya punya anak gitu loh. Saya belum. Nah, ini Maaf. bapak punya anak ini. Kalau kata saya nggak tahu ya bandinginnya gimana. Saya nggak pernah, baru sekarang ini saya kepikiran malah ada pertanyaan gitu baru iya juga kepikiran ternyata iya memang berbeda ya. Iya. Bukan Allah yang kita kenal tapi Allah yang kita baca di Alkitab ini memang bukan berevolusi sebenarnya ya. Tapi kalau buat saya sih rasanya manusia yang berevolusi dan berpikirannya berbeda sebenarnya Iya. gitu. Kayaknya gitu. Kayaknya gitu ya, walaupun nggak tahu tepat atau tidaknya, tapi saya sih merasanya seperti itu. Jadi, Iya, jadi gini, anak-anak sekarang sama anak-anak dulu kan beda. Berbeda. Itu aja ya, Iya. misalnya dulu waktu saya masih kecil, pokoknya kamu nggak boleh ini, pokoknya kamu nggak boleh. Walaupun itu mitos, tahayul, kita turutin aja. aja. Kalau anak sekarang nggak bisa. nggak bisa. Iya, Nah memang itu beda anak yang dulu dan berbeda. sekarang. Yang Kalau dulu berbeda- kan masih kecil, sekarang anak-anak dulu sekarang udah jadi dewasa. Ah. Oh, Iya. Bukan itu maksudnya. Nggak ya. Jadi
ya mungkin yang perbedaan memang zaman juga berubah. Tapi saya pikir memang Tuhan itu Allah kita itu Allah yang sempurna ya, memang Allah yang sempurna. Segala hukum, segala tata cara yang Dia ciptakan sejak awal sampai akhir nanti ya. Kita mungkin sekarang lagi di pertengahan zaman atau apa. Itu dari awal sudah dipikirkan sama Allah, sudah diciptakan dan sampai hari ini masih berguna, masih terpakai sampai nanti. Kalau kita sebagai manusia menciptakan sesuatu pasti berpikiran paling kalau perusahaan mungkin targetnya setahun ke depan, tahun ke depan berubah lagi, ya kan? Tapi yang Tuhan ciptakan itu abadi. Nah sekarang gini, yang ditanya adalah perbedaannya kenapa Tuhan Allah gitu ya. Allah dulu kesannya yang tadi kejam, jahat. Saya kalau pandangan saya, iya sih bisa dikatakan gitu, nggak salah sih ya, karena tapi tergantung. Bener yang Pak Steven terangkan tadi itu lebih jelas lagi. Jadi sebenarnya saya pikir gini, tergantung kita mau mikirnya kemana. Kalau kita cuma bahasnya Tuhan menghukum Mesir, Tuhan menghukum si Anu, ya ceritanya memang banyak ya, ketegasannya begitu ya. Tapi kan di sisi-sisi lainnya masih banyak seperti yang tadi Pak Steven bukan satu dong ya, tadi ada 3. Ada beberapa contoh yang ini dari kasihnya pun besar Allah. Nah cuman saya pikir gini, kalau saya berpikirnya gini, Allah dulu lebih tegas. Ya. Bukan berarti sekarang Allah tidak tegas ya. Betul. Bukan. Ya. Kenapa? Tapi perbedaannya adalah gini, ketegasannya itu sangat dirasakan dan sangat dilihat nyata langsung oleh manusia. Ya, betul. Kalau sekarang kan enggak. Bukan enggak gimana ya, tapi dalam sekarang tuh orang berpikiran kadang-kadang, aduh Tuhan menghukum gue. Lu tahu dari mana lu Tuhan menghukum gitu kan? Aduh, gue dikasih sama Tuhan ini. Lu tahu dari mana dikasih Tuhan gitu? Nah, kalau dulu jelas-jelas kelihatan, ya kan? Hampir semua nabi-nabi ini berhubungan dengan Tuhan langsung. Abraham jelas-jelas. Musa jelas-jelas, walaupun membelakangi nggak langsung face to face gitu kan ya. Tapi langsung hubungannya gitu. Nah, ketegasannya Tuhan itu, Allah itu pada masa lalu itu sama seperti keberadaannya pada masa lalu. Ada tegas. Nah, kalau saya membandingkannya gini, sama seperti mungkin orang kadang berpikir itu Allah yang jahat, menghukumnya sadis gitu kan ya. Tapi mungkin kacamatanya dilihatnya di mana? Kalau saya pikir gini, kita yang tadi Pak Steven bilang, kayak saya sebagai orang tua, ya mungkin kalau orang lain ngelihat saya misalnya marahin anak ini, mungkin orang lain yang nggak tahu berpikirannya, wah lu jahat sama anak, lu galak sama anak gini-gini, ya kan? Tapi padahal di kacamata saya enggak, saya mendidik, memberitahu seperti ini. Nah itu yang saya gambarkan mungkin ya, Allah di Perjanjian Lama, dia mendidik, cuman caranya, yang Bumia barusan bilang kan caranya gitu kan, caranya mungkin zaman sekarang udah nggak ada gitu. Sedangkan sekarang gini, nah ini akan yang saya jelaskan ini mungkin akan sedikit menjabar sampai ke Perjanjian Baru. Maksudnya gini, pada zaman dulu Allah nyata langsung ada, lu hubungan langsung ketemu, ya kan? Beberapa nabi-nabi lu berdoa tuh langsung ke Tuhan, tapi dengan persembahan dan segala macam gitu. Nah, tapi hukum yang Allah ciptakan itu tegas, tidak boleh. Tapi ya seperti yang Pak Steven bilang, Tuhan kasih warning dulu nih, kasih tahu lu salah nih. Bahkan rasanya ya, saya kasih tambahan satu contoh nih Pak Steven tadi contohnya nabi-nabi, ya kan? Saya kasih contohnya di luar nabi. Bahkan rasanya yang saya tahu, cerita yang saya baca, yang selalu saya dengar, Tuhan tuh ngasih kesempatan juga sama bangsa Mesir. Ya kan? Gimana nih? Untuk negosiasi. Maksudnya gimana? Waktu 10 tulah. 10 tulah, ya kan? Iya sih. Tuhan masih kasih kesempatan gitu. Kamu izinkan bangsa ini. Kalau enggak kamu dihukum terus nih. Terus, gitu. ya kan? Tuhan masih kasih kesempatan loh. Coba kalau misalnya bangsa Mesir, aduh sadar di tulah pertama misalnya, udah nggak akan ada yang 9 gitu kan. Jadi ya kalau dibilang kejam, ya kejamnya mungkin karena zaman sekarang tidak seperti itu ya. Karena hukumannya tidak terjadilah langsung, lu berdosa, ya udah Bandung air bah gitu. Enggak kan? Ya, karena yang saya tahu juga pada saat air bah Tuhan berjanji tidak akan menghukum manusia pakai air bah. Maksudnya memusnahkan. Setelah air bah tidak ada lagi. Pelangi itu yang menjadi tanda. Ya, nah. Tapi kalau gempa di beberapa tempat air itu masih ada terus. Itu. Nah, jadi rasanya sih kayak gitu. Allah itu mendidik manusia, yang saya pikir ya.
Nah, tapi kalau dibandingkan gitu, pertanyaannya kan perbandingan ya, perbandingan Allah perjanjian lama dengan perjanjian, rasanya beda, bukan beda ya, tapi kan Tuhan memberi rasanya dengan, kalau buat saya ya, dengan lahir dan matinya Tuhan Yesus itu memberi kesempatan manusia lebih lagi dari yang sebelumnya justru. Nah ini yang saya pikir nggak bisa dibilang perbedaan, tapi justru sesuatu yang sama, bahkan Tuhan kasih bonus. Buat saya anggap bahasa gampangnya gitulah, Tuhan kasih bonus. Jadi Allah pada saat perjanjian lama dengan ketegasannya, dengan hukum yang seperti ini, hukumnya bukan hukuman tapi hukum aturan yang Tuhan buat ya, aturan yang Tuhan buat. Nah dengan nggak bisa dibandingin dengan perjanjian baru. Kenapa? Karena perjanjian baru itu Tuhan malah kasih bonus. Jadi Tuhan perjanjian lama dengan perjanjian baru kan sama sebenarnya, ya kan? Cuman pada saat di perjanjian lama, nah kita batasi dengan perjanjian baru nih ya. Nah pada saat perjanjian baru tuh justru si Tuhan ini, si Allah Bapa ini tuh memberi bonus sama kita sebagai manusia untuk lebih lagi. Maksudnya untuk berhubungan dia dengan dia lebih gampang. Yang tadinya hukum-hukum yang tegas diperingan, rasanya sih seperti itu. Jadi nggak mungkin orang-orang zaman sekarang itu mungkin hanya berpikiran dibilang Allah penuh kasih. Ya kalau dibilang penuh kasih dari zaman dulu tadi udah digambarin penuh kasih. Cuman kalau dibandingkan dengan yang sekarang, memang hukum yang berlaku sekarang adalah hukum kasih yang paling dikenal gitu kan. Hukumnya kasih gini, rasanya kayak gitu. Bahkan gini, kalau menurut saya sih Allah itu luar biasa kasihnya tuh ya. Kadang-kadang kita kan sering ya sekarang ada teroris tiba-tiba ketemu Allah, ketemu Tuhan Yesus. Iya. Nah itu kan sebenarnya dia patut dihukum dong. Iya. Ya jadi itu memang dikasihi menurut tadi anak-anak muda. Pertanyaan tadi ya, kenapa kok lebih baik Allah zaman sekarang gitu? Sebenarnya hukumnya itu yang kenapa Allah zaman dahulu kesannya lebih kejam. Lebih nggak kejam Allah zaman sekarang. Ya memang kalau ngelihatnya mungkin dari sudut orang-orang yang harus dihukum, kok nggak dihukum. Ya, kalau zaman dulu ya, kalau zaman dulu dosa akan, tahu? Cuman akannya doang yang nyembunyiin gitu kan. Akan sendirian yang tapi yang kenanya keluarganya. Harta-harta rampasan. Iya kan? Rampasannya itu akan dosanya akan gitu, disembunyiin. Akan. Nah, itu disembunyiin terus seluruh bangsa malah jadi kalah perang. Terus udah gitu ketahuan sekeluarga dihukumnya. Nah, kalau sekarang kok nggak gitu ya. Nah, menurut saya sih karena dari zaman dulu Allah sudah mendidik. Dalam hal itu betul saya setuju bahwa Allah itu mendidik. Jadi lihat, kalau aku udah bilang A, lakukan seperti perintah aku. Kalau kamu tidak melakukan, kamu melawan, hukumannya mati. Nah sekarang sebetulnya hampir sama. Kalau kamu mau tidak mati, kalau kamu tidak mau menerima maut, lakukan seperti yang apa aku bilang, yaitu terima aku, terima pengajaran Tuhan Yesus, percaya pada Tuhan Yesus. Kalau enggak kamu mati. Tapi masih ada waktu. Itu yang menjadi ada beberapa yang menjadi pertanyaannya justru di situ. Seolah-olah sepertinya kita tuh semacam ditakut-takuti gitu. Kalau menurut pertanyaannya, kita tuh semacam ditakut-takuti. Jadi dengan kata lain ditakut-takuti itu gimana? Kok Allah tuh menghukum? Kesannya tuh dia menghukum agar kita tuh takut sama dia gitu. Malah jadi ada pemikiran seperti itu gitu loh. Nah ini loh yang menjadi concern juga, itu yang menjadi menjadi buah pemikiran gitu ya. Kok dia menghukum buat takut? Emang bener ya dia menghukum untuk takut, untuk membuat kita jadi takut sama Allah? Jadi Tuhan harusnya efek jerak. Iya, jadi kayak memberikan hukuman tuh supaya biar kita tuh takut sama Allah gitu. Nah itu tuh kira-kira tepat nggak sih pemikiran seperti itu? Kalau buat saya gini, Allah dalam perjanjian lama itu selalu identik dengan ketika dia menghukum orang, memang seperti pemikiran orang itu. Supaya orang takut kepada Allah. Itu Allah dalam perjanjian lama. Kalau kita baca sejarah perjalanan perjanjian lama, memang Allah itu menekan orang, menakut-nakuti, bukan cuma menakuti, menghukum supaya orang takut akan Allah. Nah, kenapa ada perubahan ketika Allah dalam perjanjian baru?
Nah, apakah dua Allah? Jangan sampai ada pemikiran begitu ya. Sampai ada Tidak. pemikiran Allahnya dua cuma Allah. satu. Iya. Oh, Allahnya bertobat. Tidak ada istilah bertobat, ya kan? Maksudnya gini, dalam perjanjian lama, urusan dosa, urusan kesalahan itu urusan manusia dengan Allah. Iya. Langsung, ya kan? Nah, dalam Allah perjanjian baru itu perantaranya melalui Yesus. Jadi itulah keuntungan ketika Yesus hadir di dunia ini menjadi manusia, Tuhan menjadi manusia untuk mendamaikan manusia dengan Tuhan. Sehingga penghukuman itu tidak seperti pada zaman perjanjian lama. Oh, segala hal dihancurin, dipukul sama Tuhan. Dalam perjanjian baru seperti yang Ibu Gembala sampaikan, asal kita percaya kepada Yesus, kita mau terima Dia, maka penghukuman itu tidak akan kita alami. Tapi ini sebetulnya rancu pertanyaan ini. Apakah pengertian orang itu Allah jahat dalam konteks personal? Saya nggak dijawab doanya, saya dipukul, orang itu sakit dan sebagainya, kan itu kan personal kan. Nah, kalau dalam hal itu ya kita tidak bisa menuduh atau menghakimi bahwa Allah itu jahat, nggak bisa. Karena Allah, maksudnya Yesus Kristus kan sudah bilang dia mati di kayu salib untuk menggantikan semuanya. Kita yang harusnya mati tidak jadi mati oleh karena dia menggantikan kematian. Kita yang harusnya sakit tidak menjadi sakit karena dia yang menggantikannya. Jadi sebetulnya buat saya kembali lagi kepada konteks Aaron tadi. Dari dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru cuma satu kata, mendidik. Sudah itu aja. Kita itu dididik oleh Tuhan menjadi umat yang teratur. Dalam perjanjian lama nggak teratur umat. Serampangan, sebebas-bebasnya, hidup sesuka hati. Dan Allah kan nggak suka yang seperti Sebetulnya itu. Allah sudah mengatakan kepada nabinya ya waktu itu, saya lupa di kitab apa yang begini. Saya pernah khotbahkan juga, yaitu Allah melihat bahwa perjanjian yang lama itu memberatkan manusia. Ya, lalu diganti. Manusia itu udah nggak bisa melakukan itu. Nah, Allah bilang aku ganti dengan perjanjian yang baru. Diperbaharui. Nah, diperbaharui, yaitu dengan anaknya yang tunggal dikorbankan kan, supaya setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa melainkan hidup yang kekal, dan personil. Nggak ada lagi dosanya bapak ditanggung sama anaknya, nggak ada. Jadi kalau udah anak yang salah ya dia nanggung. Urusan dengan Tuhan. B yang salah, B sendiri yang nanggung. Nggak punya warisan. Ya, dan Allah sabar sekali menunggu pertobatan seseorang. Jadi sepertinya kok kayaknya belum ada hukumannya. Bahkan orang-orang yang jahat juga kok sama Tuhan justru dibikin bertobat. Kenapa kok teroris bukannya sama Tuhan dibasmi? Itu seperti Niniwe. Kan Iya, Niniwe kan musuh ya. Iya kan tadi udah Tapi dijelaskan. kok bisa gitu. Kan kok bisa? Nah sebenarnya tuh dari dulu sampai sekarang prinsipnya tetap sama, cuma sekarang karena Allah melihat tidak bisa manusia melakukan segala sesuatu ritual untuk menebus, untuk menghapus dosanya, untuk berhubungan dengan Allah, maka diadakan perjanjian yang baru. Tapi hukum-hukumnya tetap sama. Kalau kamu mau tidak mati, maka lakukan yang ini. Jadi selama kita hidup di dunia ini, kita ini dikasih kesempatan untuk melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau gitu. Itu bentuknya didikan. Saya tuh ingat seperti kalau anak kayak Mika masih kecil lah ya. Mika masih kecil disuruh jangan main setrika gitu. Mika deket ke setrika, itu panas, lagi dipakai sama Mbak Ning waktu itu dipakai. Panas, Mika itu panas. Terus udah gitu Mika tetap pengen coba, pukul lah tangannya kan. Soalnya kalau udah kena nyos melepuh, udah terlambat gitu. Dipukul kaget, nangis kan. Kok mama jahat sih mukul aku? Nah, Gambarannya kira-kira begitu ya. Gitu. Jadi sekarang kita semua lagi ditunggu gitu. Kalau zaman dulu dikasih tahu kayak gini-gini, terus dia nggak nurut, ya udah kena lah gitu. Kalau sekarang lebih banyak didikannya, lebih banyak ditungguin ya. Gitu. Rasanya begitu. Jadi aku tadi setuju banget soal menghukum itu bukan untuk seperti seolah membuat kita Binasa. takut atau menakut-nakuti kita gitu loh. Nah itu yang
Mungkin kalau Mika dulu waktu pas kecil, ya Mika jadi takut sama mama, takut sama papa ya kan, ada satu dan lain hal, mungkin masalah apa, jadinya takut gitu, jatuhnya takut sama efek jerahnya gitu. Nah tapi seperti apa yang tadi Om Stephen Koaron bilang, bahwa itu tuh adalah untuk mendidik. Mama juga tadi bilang bahwa itu adalah untuk mendidik umatnya gitu ya. Kalau misalnya Mika lihat dari Amsal 23 gitu ya. Amsal 23 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Nah, ini Mika akan membacanya. Amsal 23 ayat 13 sampai 14. Jangan menolak didikan dari anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Nah ini kan kesannya kan kayaknya aneh gitu ya. Kayaknya kok mendidik harus pakai rotan dan segala macam, harus pakai memukul gitu. Tapi ya maksudnya memang didikan itu memang tidak enak gitu ya. Kita dididik itu tidak enak gitu. Nah apa ya, kayak kemarin tuh Mika kan baru membaca kitab Yehezkiel ya. Tuhan di situ banyak banget mengucapkan hukuman-hukuman atas Israel. Tapi dari situ tuh Mika justru malah bisa melihat kasih Tuhan gitu. Anehnya tuh Mika membaca kitab itu membuat Mika tuh menjadi bisa melihat kasih Tuhan. Kayak misalnya di sekitar pasal 25-an 26 sampai 27 itu di situ ada bangsa-bangsa lain. Jadi ada bangsa Filistin, ada bangsa apa. Mereka menertawakan Tuhan yang berbuat seperti itu kepada Israel. Jadi mereka menertawakan keadaan Israel saat itu yang sedang dihukum oleh Tuhan. Tuhan justru nggak suka sama mereka juga. Jadi Tuhan tuh membuat musnah mereka gitu. Mereka kan musuhnya Israel gitu kan. Tuhan memusnahkan mereka juga. Berarti dengan kata lain apa, Tuhan tuh tetap membela Israel sebenarnya. Sembari Tuhan tuh masih menghukum Israel karena Tuhan tuh lagi mendidik gitu. Iya. Sama kita sekarang juga gitu ya. Kita sekarang juga anak-anak Tuhan sepertinya kok ada yang celaka. Kenapa anak Tuhan izinkan kok ada anak kecil jatuh dari atap terus kok diizinkan jatuh gitu kan ya. Katanya udah dia masih belum berdosa, atau misalnya dia sekolah minggu, dia berdoa kepada Tuhan, kok diizinkan jatuh gitu. Tapi nanti dulu waktu dia jatuh dia tidak mengalami apa-apa, itu justru jadi kesaksian buat keluarganya yang tadinya udah nggak percaya Tuhan jadi percaya Tuhan. Jadi sepertinya segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi kepada anak-anak atau orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan itu bukan berupa hukuman tapi berupa didikan yang menuntun. Kalau jadi ingat di Perjanjian Lama juga Tuhan itu menggambarkan seorang gembala ya. Kita baca aja dulu di Mazmur 23 ayat 1 dan 4 ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya itu ya pertama. Lalu ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi seperti tadi contoh tadi. Bangsa Israel sedang dihukum. Nggak ditinggalin sama Tuhan. Tetap dipantau gitu. Tetap dijagain. Nah kalau ada orang-orang yang ngetawain gitu ya, bangsa itu yang biasanya dia menang perang dan sebagainya, sekarang dia kalah perang, malah terpuruk, malah tercerai-berai gitu. Terus ada bangsa-bangsa lain tuh, lihat Tuhan kamu sendiri aja ngehukum kamu gitu kan ya. Itu Tuhan nggak suka sama musuh-musuh, sama orang-orang yang ngetawain umat yang dikasihinya. Kayak misalnya kayak ini kan ada gada, ada tongkat gitu, seorang gembala. Gembala itu gambaran dari Tuhan kita. Iya. Tuhan itu ada tongkat, ada gada. Kalau gada kita udah tahu lah ya, dia dari besi, ada tajam-tajamnya gitu ya. Mungkin gadanya beda, mungkin pemikirannya, tapi gada itu juga disebut gada. Pokoknya begitu kita klik di Google, gada itu yang keluar. Gitu aja. Jadi gambaran itu kalau dipukul gitu pasti mati lah, berdarah-darah gitu ya. Tapi kalau tongkat gembala itu beda. Mungkin pada waktu itu domba nih, suruh jalan pulang, dia kesasar kesana, pakai tongkatnya dari jauh, tuk. Kembali, kan dipukul-pukul gitu, tapi nggak sampai mati, kembali. Ya bukan pukul sakit menyakitkan, tapi mengarahkan supaya ke jalur yang benar. Itu kenapa sih kok tadi ngomongnya rotan kan? Iya. Kenapa? Rotan itu lentur, kalau dipukul dia nggak terlalu sakit, ya maksudnya dibanding dengan besi, tuh langsung aja gitu. Kalau rotan enggak ya.
Nah sama tongkat gembala juga, kenapa sih kok ada kayak lengkungnya gitu ya. Nah itu kan juga kalau ada domba yang bandel lehernya dicantol, ayo balik gitu, atau ada yang jatuh dicantol balik gitu. Nah itu kan adalah gambaran didikan gitu. Nah gadanya buat apa? Kalau ada serigala, ada beruang, Baru dipukul kalau pakai ke gada. musuhnya gitu. Musuhnya dipukul pakai gada sampai mati. Kalau domba-dombanya atau umatnya atau orang kesayangannya dididik supaya bisa pulang ke kandang dengan selamat. Nggak diserang sama musuh kan gitu. Kita juga gitu. Jadi makanya kok mungkin anak-anak sekarang ngerasanya gitu kok, kenapa kalau zaman dulu Tuhan jahat banget, kalau sekarang kok teman aku, musuh aku jahat sama aku, kok nggak dihukum-hukum sama Tuhan kali gitu. Tapi memang masih banyak di kalangan umat Kristen itu yang membanding-bandingkan antara Allah di PL Dan Allah di perjanjian lama perjanjian dengan baru. Allah di PB. Iya. Seolah-olah itu ada dua pribadi yang berbeda. Padahal Allah di PL dan di PB itu Sama. Karakteristiknya Allah yang sama. satu, Allah yang kita sembah. Malah yang gue bilang kan, perjanjian baru ya Tuhan kasih bonus. Iya, Ya kan? iya. Yang ngasih bonus siapa? Ya Allah perjanjian lama. Ya gitu. diperingan sama. sebetulnya. Iya, diperingan. Dia kasih bonus diperingan. nih. Caranya Apakah Allah begini. Diperjelas juga Iya, gitu. apakah Ya. Allah PB itu tidak kejam atau tidak suka memarahi? Sama Allah di PB? aja. Sama. Tuhan Yesus itu marah. Kan kita pernah Iya. bahas kan ketika dia Iya. marah di bait Allah itu kan dia menunjukkan kemarahan itu kan. Iya. Sama, cuman konteks marahnya itu tidak seperti yang di PL. Dan langsung gitu. mati. Kalau mau tambah ayat coba buka nih di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-20. Bacakan di Wahyu 3 ayat 20. Wahyu 3 ayat yang ke-20. Oke. Lihat, aku berdiri di muka pintu Ayat dan 19. mengetok. Ayat 19 ya. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Menghajar itu standarnya apa? Dihajar. Tadi. Barang siapa ku. Tegur. Ku kasihi, ia ku tegur dan Berarti menegur itu standarnya adalah kasih. Iya. Barang siapa ku kasihi, ia ku hajar dan ku tegur dan ku hajar. Berarti landasan menghajar dalam pengertian mendidik karena dia mengasihi. Betul kata Ibu Gembala tadi kan? Dia mengasihi kita. Jadi ketika ada jemaat Tuhan yang sedang dididik keras hari-hari ini, bersyukur. Berarti Tuhan Karena sedang dikasihi. mengasihimu. Karena dia sedang mengasihi. Dengerin tuh. Tapi Jadi kalau mungkin tidak dia ngerasanya gini, aku malu sama teman-teman aku yang belum percaya sama Tuhan Yesus kok kaya. Teman-teman Oh aku itu Nggak bisa. itu sudah itu itu sudah ada melenceng. itu Pembahasannya udah Enggak. melenceng. Saya Bisa saya gitu. barusan mau kasih gambaran. Pemikirannya udah melenceng kalau Ya, begitu. saya mau gitu. kasih gambaran salah satunya mungkin itu yang akhir-akhir ini banyak dipikirin orang ya. Bahkan kalau dari tadi Bumia berulang kali mengucapkan kenapa teroris diampuni, ya kan dikasih kesempatan. Kenapa penjahat Tuhan nggak hukum apa? Satu sih sebenarnya kalimatnya itu haknya Tuhan. Itu Iya, aja simpel. betul, iya. Tapi oke, kalau dikasih gambaran sekarang gini, saya akan kasih penjabaran sedikit. Gambaran yang saya pernah pikirkan ya dan alami sih sebenarnya gini. Jadi hukuman dari Tuhan itu saya ya berpikiran Tuhan nggak menghukum sih, Tuhan mengajar. Kalau Anda berpikir Tuhan menghukum, ya itu karena Anda berpikir Tuhan menghukum, ya kan? Ya. Itu otak Anda yang berpikir seperti itu. Nah, saya jabarinya adalah hukumannya apa? Oh, hukumannya karena gue jadi miskin. Oh, karena gue jadi sakit. Itu kan orang berpikirannya begitu kan? Ya, Karena itu ini pikiran jadi kita. sakit dihukum Tuhan bla bla. Ya itu kan pikiran Anda. Kita nggak tahu, ya kan? Nah, kita maju lagi. Nah, berpikiran yang tadi siapa yang bilang siapa yang kaya? Siapa tadi barusan? Nah, sekarang oh dia yang nggak percaya sama Tuhan dia kayak gini. Enggak juga, sebenarnya Nggak gini. juga. Saya punya gambaran satu cerita gini. Ada orang yang dia kenal Tuhan. Dia kenal Tuhan, dia beribadah, rajin, pelayanan gitu kan. Dia kaya gitu. Tapi kehidupannya sama sekali 180 derajat. Tidak pantas gitu. Dia jahat sama orang. Dia pokoknya terbalik. Apa yang dia lakukan hanya semata-mata untuk dilihat orang baik. Pencitraan. Oke ya, pencitraan ya. Iya, Ya iya, kita harus mengakui di dunia ini banyak orang seperti itu. Nah, si orang ini dia mengenal Tuhan. Sayangnya seperti itu ya. Nah, tapi orang berpikiran, dulu ada yang pikir, kenapa kok Tuhan nggak ngehukum? Kenapa kok dia makin kaya?
Nah dari situ, saya ini pemikiran saya ya. Jadi saya di situ berpikir bahwa hukuman Tuhan, kalau Anda berpikir hukuman ya, kalau saya pikir mendidik. Nah ini cerita ini bisa coba dipikirin baik-baik. Kalau kita bilang itu hukuman, ya, saya pikir hukuman Allah itu tidak selalu sesuatu berbanding terbalik dengan apa yang manusia pikirkan. Manusia berpikiran bahwa hukuman itu sesuatu yang mengerikan, hukuman itu sesuatu yang mematikan, ya kan, misalnya sakit, miskin, pokoknya yang menakutkan bagi manusia gitu. Padahal tidak selalu seperti itu. Jadi sekarang gini, ya kembali ke cerita tadi si bapak tadi itu, Tuhan malah Tuhan kasih dia makin kaya, ya kan? Nah yang saya temukan di situ, oh Tuhan mendidik dia. Tuhan menunggu kapan kamu mau sadar. Bapak ini terus diberi kekayaan, terus dikasih sehat, apa segala macam, terus kelakuannya makin parah. Nah orang yang ngelihat selalu pengennya, karena keinginan manusia ya, selalu pengennya nanti dihukum Tuhan. Berharapnya apa? Lu miskin, sakit mati gitu kan, orang gitu. Padahal enggak juga. Tuhan itu masih mendidik si bapak misalnya misalnya hal itu Mika. Tuhan tuh masih mendidik Mika, kasih kaya terus, kasih sehat gimana? Kapan Mika mau sadar gitu? Terus gitu. Jadi nggak selalu hukum yang saya alami Tuhan tuh nggak selalu, karena saya mengalami seperti itu. Jadi mungkin ya ini ya tetap aja ya kembalikan lagi bahwa kebenaran dan segala macamnya, hukuman dan segala macam itu haknya Tuhan. Kita tuh nggak akan pernah tahu, nggak bisa menghakimi. Wah, Mas Ivan sakit dihukum Tuhan. Nggak bisa. Ayub orang yang paling saleh, dia sakit dari kepala sampai kaki kan. Ya. Jadi sebenarnya sih bukan ke sana, maksudnya kalau kita melihat seseorang kok buruk kondisinya ya, itu tuh belum tentu itu hukuman. Enggak. Tapi itu bisa didikan. Satu lagi, dan kita nggak pernah ditunggu. tahu rencana Tuhan. Iya betul. Dan jangan dalam pemikiran kita gitu ya. Kalau kita maunya musuh kita kok nyungsep aja. Kok nggak dipukul pakai gada gitu ya sekali mati. Tapi kalau berdasarkan apa yang disampaikan Mika atau siapa tadi bilang, kok saya nggak kaya-kaya, orang itu malah kaya. Oh ibu ya. Buat saya itu terlalu jauh ya cara menilai diri seperti itu. Ingat bahwa kekayaan yang kita miliki itu bukan standar Tuhan mengasihi kita. Iya, kalau saya pikir, kalau saya mah, gitu loh. Kalau misalnya nanya masalah kaya dan miskin sama saya jawabannya beda loh. Saya pikir orang paling kaya di dunia adalah orang yang mengenal Tuhan. Iya gitu. Artinya beneran, jangan bukan cuma kalimat itu loh. Iya, beneran. Maksudnya jangan berpikir bahwa kekayaan itu materi itu menjadi standar Tuhan mengasihi kita. Materi. Jadi kalau saya hidupnya gitu ya, tidak ada materinya, tidak terjamin, Tuhan tidak sayang saya. Enggak. Bukan begitu. Bukan, itu terlalu jauh. Ya. Itu sama halnya kayak kita menilai hukuman dong ya. Iya kan kayak kita menilai hukuman. Rata-rata kan kita menilai Tuhan mengasihi kita dari kaya. Ya. Kita menilai Tuhan jahat dari Tuhan menghukum. Bukan dari Tuhan menghukum. Gitu. Jadi kan itu kan kembali lagi pada pemikiran cerminan kita tentang mindset Tuhan. Bagaimana Tuhan. Mari kita lihat Tuhan itu di dalam Alkitab secara gambaran besar. Ya, jangan melihat dari kacamata kita. Kita dari sudut pandang kita, lalu kita membuat parameter sendiri. Pokoknya kalau yang namanya mati, sakit itu dihukum Tuhan. Miskin, kalau melarat dihukum Tuhan. Itu dua loh. Kalau nggak dihukum Tuhan, dari iblis. Ya, gitu. Jangan membuat statement atau pandangan begitu. Kita harus melihat Allah itu dalam kacamata firman. Secara luas. Kenapa Allah menghukum di Alkitab? Tentunya kita sudah jabarkan tadi, karena Allah mendidik. Kenapa Allah memberikan kesempatan kepada beberapa orang yang tidak dihukum? Karena Allah memberikan kesempatan buat dia bertobat. Kan kita melihat dari sudut pandang itu. Lalu kita tarik menjadikan satu landasan dalam kehidupan kita. Kita jalani hidup ini beriman kepada Tuhan. Nah itu sih itu sebenarnya. Maksudnya. Jadi hati-hati sih sebetulnya dalam kita menilai Allah itu menghukum. Itu hati-hati ya. Karena gini, saya sih punya pengalaman gitu sebelum mendapat satu kesusahan besar gitu. Oh ya? Itu tuh pernah terjadi dalam kehidupan gitu. Semua orang pasti ngalami kesusahan. Iya, dapat kesusahan besar itu. Jangan ketawa. Allah sudah gini dulu, dikasih dulu kesusahan kecil. Bisa ngadepin, bisa. Lebih berat lagi, bisa ngadepin, bisa. Udah bisa, Allah lihat kuat, gue kasih kesusahan besar gitu ya. Iya perkara kecil
diberikan kalau selesai kan Tuhan kasih perkara besar. Gitu kan. Tapi kan Jadi ketika yang udah enak itu dikasih- Ron kalau yang baik-baik, perkara kecil. Ini bukan yang baik, Ron. Jangan didukung. Iya. Jadi memang setelah itu ngeliat, loh aku nih salahnya di mana sih? Kok aku dapat masalah besar gitu. Tapi coba lihat kalau udah melalui itu ya, udah melalui itu. Selama mesti menghadapi masalah itu nggak ada sakit. Nggak pernah minta-minta di pinggir jalan. Iya, Selalu selalu aja berkecukupan, cukup. iya, betul. Terus udah gitu, nggak ada juga. Terus udah gitu tiba-tiba kecelakaan. Iya. Mesti benerin kaki, misalnya kaki patah. Itu kok nggak pernah. Iya. Jadi dalam hal kita membedakan, oh itu bukan hukuman. Itu didikan. Supaya kita ini imannya lebih kuat. Betul. Terus dituntun sampai dijagain sampai tuh lewat ya, udah bisa nih. Sekarang masalahnya udah teratasi. Buat apa? Nanti kalau ada orang yang ngalamin kayak kita bisa Ataupun cerita. orang itu ngalamin masalah yang udah lebih berat, dia udah lebih ringan gitu Iya. karena udah Iya, pernah betul. ngalamin masalah itu Betul, dulu. betul Iya, kan dan itu yang bilang Oh ini mah perkara naik kecil. tingkat dari masalah yang waktu Iya, itu gitu. kita bisa berbagi gitu kalau ada orang yang ngalamin masalah berat gitu kayak yang saya alami gitu. Bisa berbagi, tunggu. Nggak akan selamanya, tungguin aja. Nanti kan Justru kalau Allah dalam perjanjian baru disuruh pikul salib loh. iya betul. Iya betul. Pikul salib. Itu yang paling Nah, susah itu. ya. Siapa yang mau ikut aku pikul salib? Mau itu yang mau paling gotong Pikul nggak? salib juga dikasih kekuatan. Ah, ya iya. kan? Ya artinya bukan berarti yang seneng-seneng terus dong. Iya. Tuhan tuh Enggak mendidik selalu. kita untuk pikul salib, Iya. bukan mendidik kita untuk hidup kaya. Iya. Kalau mau kaya, dosa nggak kaya? Nggak dosa, Nggak nggak dosa, dosa. nggak dosa. Silakan kita hidup di dalam berkat Tuhan. Tapi Aaron bilang daripada hal itu membuat kita jatuh, mending gua nggak hidup dalam. Ya. Tapi nggak juga ngarep gitu ya. Aduh. Saya mah mau dong. Semua orang mau kaya. Iya Kayaknya maksudnya kayak apa? gitu. Tapi untuk menutup ngobrol kita pada saat ini ya, Mika jadi terpikir sebuah ilustrasi gitu ya dalam hal membedakan Allah perjanjian lama dan perjanjian baru gitu ya. Padahal Allahnya sama, tapi dibedakan gitu ya. Kayak katakanlah semua penonton semua, saya kan berjemaat di gereja ini. Katakanlah misalnya saya ini bukan jemaat gereja sini. Saya bukan anak Ibu Mia gitu ya. Saya gak berjemaat di gereja ini. Tapi saya berteman baik dengan Om Stephen. Nah kemudian saya sering ngopi bareng sama Om Stephen. Terus Om Stephen ngomong kayak gini. Mika tahu nggak? Gembala di Om itu tuh orangnya apa-apa mesti cepat, apa-apa mesti tegas, apa-apa gini, apa-apa gitu. Saya jadi punya pemikiran gini. Waduh, kok kayaknya nggak enak banget ya, kayaknya diatur-atur sama gembala itu, kok gembala itu kayaknya nggak ada belas kasihannya, nggak ada apa, kok kejam gitu. Tapi Om Stephen selalu membujuk-bujuk Mika untuk Mika join sama GKT. Oke, akhirnya Mika join nih, ketemu langsung sama gembala GKT nih. Kemudian Mika akhirnya melihat, oh ternyata meskipun dia menyuruh harus segala macam serba cepat, dia masih ada belas kasihannya. Kalau misalnya saya terlalu capek, saya ketiduran, ya nggak apa-apa, nggak usah dibangunin lah, minta tolong ini biar dia tidurnya cukup dan segala macam. Ternyata masih ada belas kasihannya gitu loh saudara. Jadi betul tadi apa yang kata Aaron bahwa Allah perjanjian lama dan perjanjian baru tuh seperti di perjanjian baru kita dikasih bonus. Kasih bonus. Bonusnya tuh apa? Bonusnya tuh kita bisa bertemu dengan Tuhan Yesus, kita bisa mengenal Tuhan Yesus, kita bisa mengenal lebih secara manusiawi karena Tuhan Yesus juga menjadi manusia sederajat dengan kita pun bisa komunikasi gitu loh. Dan kita bisa langsung komunikasi. Betul. Kan? Dan Jadi pribadi. langsung ditolong secara Secara pribadi. personal. Ya, Secara itu personal. Nah, bonusnya. itu adalah bonusnya saudara. Maksud Mika yang cerita tadi, kita tidak mengenal secara langsung Allah perjanjian lama. Kita cuma tahu di Alkitab. Betul. Iya. Gitu. Tapi di dalam Allah perjanjian baru menyatakan dirinya sama kita. Iya, dan kita lebih tahu sejarahnya lebih dekat dengan kita. Mungkin maksudnya cerita begitu ya. Jadi alami dulu kuasa Tuhan lah, gitu Ya, kan. tapi juga gini loh, di perjanjian lama jangan dibilang Allah itu jahat juga. Oh enggak, tadi saya sudah paparkan Enggak, tadi. udah jelas, sudah udah jelas. jelas. Ada Ada paparkan. Ya, jadi maksudnya selain kita sekarang bisa ngobrol-ngobrol gitu kan di perjanjian lama, Musa juga ngobrol-ngobrol sama Allah langsung loh. Allah bilang udahlah aku nggak mau ngebimbing bangsamu ya, kasih malaikat aja. Aku mah takutnya nanti aku marah, udah nggak sabar gitu. Tapi Musa bilang kalau Tuhan nggak beserta aku nggak mau jalan, gitu kan. Terus Allah perjanjian lama itu mengampuni. terus langsung Mengasihi. disetujui. Ya Iya udah kan? ya deh, aku menyertai kamu lagi gitu. Rasanya mungkin Anda yang saya nggak tahu siapa yang nanya, tapi mungkin Anda membandingkannya dengan Allah perjanjian lama
yang Allah turun secara langsung dengan Allah perjanjian baru yang Allah turun diwakilkan Tuhan Yesus. Kalau Anda membandingkan gitu, itu salah besar. Kenapa saya bilang? Saya kasih ini lagi gambaran gini ya. Kalau Anda membandingkan seperti itu besar, salahnya besar. Kenapa? Karena Yesus yang digambarkan cerita semua kisah Tuhan Yesus di Alkitab ini itu memberikan atau memberitahukan kepada semua orang bahwa Yesus turun itu untuk pengampunan. Iya. Ya kan, untuk memberikan pengampunan, untuk memperkenalkan kasih, ya kan. Kalau dibandingkan dengan Allah yang dulu, dia melakukannya semua sendiri. Dia mengasihi umat, dia menghukum umat, dia menciptakan umat, dia membuat hukum gitu. Sedangkan Tuhan Yesus turun itu untuk memperkenalkan penebusan. Jadi nggak akan Tuhan Yesus turun terus ketemu sama siapa misalnya dulu ahli Taurat lah gitu. Ahli Taurat salah hukum Mati. gitu kan, enggak. Tuhan Yesus justru gambaran Allah yang turun memberikan pengampunan, bukan memberikan hukuman. Jadi Dan enggak ahli Taurat aja dididik. Nah Kamu itu, salah. jadi rasanya salah kalau ngebandingannya dengan Tuhan Yesus, dengan Allah yang diwakilkan Tuhan Yesus. Ya bukan salah karena memang mereka belum memahami. memahami. Tapi justru melalui ngobrol ini, Makanya baca kitab. nah, baca kita Ada, dan baca. juga melalui ngobrol ini juga mungkin akan membukakan pemikiran saudara. Tapi memang berkenaan nggak dengan mudah sih Tuhan. baca kitab. Dan memang tidak mudah juga untuk mengerti Allah ya, karena kita kan adalah manusianya, ciptaannya. Gak mudah juga untuk kita mengerti. Tapi kita dengan iman dan juga akal budi gitu ya. Akal budi juga kan Tapi dipakai. ada yang cocok sih bukan baca Alkitab. Makanya ke gereja. Iya, betul. Kalau ke gereja kan denger khotbah dijelasin. Iya. Ya kan kalau baca sendiri mabok. Ya, dan juga Endorse ya. mungkin kalau saudara mungkin baca Alkitab sendiri di rumah, kalau saudara pergi ke gereja, saudara bisa berdiskusi dengan orang-orang yang memang sudah membaca kitab yang sama. Datang ke gereja. Ke gereja kalau hari Minggu kan jelas. Yang bawa firman dia menjelaskan. Iya, firman Tuhan. Dia jelaskan kan. Datang ke PD. Kalau PD Anda bisa tanya langsung. Nah, betul. Gitu. Oke, sekian ngobrol kita. Jangan lupa untuk yang terberkati dalam kita yang mungkin ada yang terberkati atau mungkin ada yang mungkin Masih bingung. Ya, ada yang silakan bertanya memiliki gitu. pertanyaan, boleh banget di-share di kolom komentar ya. Kita selalu menyebutkan hal itu, tidak pernah bosan-bosannya supaya saudara semua bisa mengerti firman Tuhan, Alkitab ya. Karena komennya japri mulu ya. Iya. Isi kolom komentar. Isi Sayang kolom itu komentar. sayang nggak diisi loh, sayang gitu. Siapa tahu pertanyaan saudara itu memunculkan pertanyaan di kepala orang lain yang membaca komentar saudara gitu kan. Jadinya nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Tapi pertanyaan itu akan kita jawab satu persatu ya di dalam sesi ngobrol seperti pada saat ini. Dan kalau misalnya saudara menemukan video ini memberkati, silahkan share dan like. Nah kan, share, bagikan kepada orang-orang lain. Dan jangan lupa untuk mungkin subscribe channel kita juga biar saudara tahu kapan ada video-video ngobrol terbaru yang Kapan di-upload. pakarnya muncul lagi. Oh, Iya, aduh. siap. Oke, sekian ngobrol kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Bye.